Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Pernahkah kamu berkeringat? Pada saat berlari, tubuh kita lama-kelamaan akan mengeluarkan keringat. Hal ini merupakan hasil dari proses ekskresi yang dilakukan oleh tubuh. Jadi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah sistem organ yang berfungsi dalam regulasi pembuangan sisa-sisa metabolisme yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Apabila zat tersebut tidak dikeluarkan, bisa menimbulkan gangguan kinerja organ loh. Oleh karena itu, sistem ekskresi adalah salah satu sistem yang sangat penting bagi tubuh. Organ pada sistem ekskresi terdiri dari kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya, apa sih yang kalian rasakan ketika berolahraga? Pastinya mengeluarkan keringat, bukan? Ya, hal ini berhubungan dengan organ kulit, di mana kulit ini mengeluarkan zat sisa berupa kelenjar keringat. Kulit terdiri dari lapisan epidermis, yaitu lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis ini terdiri dari lapisan tanduk yang merupakan sel-sel mati dan tidak mengandung pembuluh darah, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Yang kedua adalah lapisan Malpighi yang terdapat di bawah lapisan tanduk, tersusun dari sel-sel hidup dan memiliki kemampuan untuk membelah diri. Lapisan kedua yaitu dermis, letaknya di bawah lapisan kulit epidermis. Fungsinya untuk menghasilkan keringat, menghasilkan minyak agar kulit tidak kering, dan sebagai ujung saraf perasa, peraba, rasa sentuhan, dan rasa nyeri. Lapisan ketiga yaitu subkutan, dibatasi oleh sel-sel lemak yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Organ berikutnya adalah paru-paru. Selain menjadi organ dalam sistem pernapasan atau respirasi dan berhubungan dengan sistem peredaran darah atau sirkulasi, paru-paru juga berperan dalam sistem ekskresi. Fungsinya adalah mengeluarkan gas sisa proses pernapasan yaitu gas CO2 dan H2O sebagai uap air. Organ ketiga yaitu hati, yang berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun. Proses ini disebut sebagai detoksifikasi. Dan organ terakhir yaitu ginjal, yang merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, berupa urin. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Sebagai alat ekskresi, ginjal akan menjalankan 3 tahapan dalam proses pembentukan urin. Yuk disimak bagaimana proses tersebut berlangsung. Pasti kalian penasaran, bagaimana sih proses pembentukan urin? Tentunya kalian sudah tahu bahwa ginjal merupakan organ ekskresi yang berperan dalam proses pembentukan urin. Satuan fungsional terkecil dari ginjal biasa kita sebut dengan nefron. Proses pembentukan urin dimulai dengan tahap filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah yang terjadi pada bagian glomerulus. Hasil dari filtrasi ini adalah urin primer. Tahap yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan, seperti air, glukosa, asam amino, dan ion-ion lainnya. Reabsorpsi terjadi pada bagian tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Hasil reabsorpsi disebut dengan urin sekunder. Tahap yang ketiga yaitu augmentasi. Augmentasi merupakan proses pengumpulan urin, dimulai dari bagian tubulus contortus distal dan tubulus collectivus.
Hasil augmentasi disebut sebagai urin sesungguhnya. Kita ketahui bahwa ginjal merupakan organ yang mempunyai peran yang sangat penting dalam tubuh kita. Organ ini bertanggung jawab dalam penyaringan darah. Selain membersihkan darah, ginjal juga membentuk zat-zat yang menjaga tubuh agar tetap sehat. Namun, pada pengidap penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal, organ ini sudah tidak berfungsi dengan baik. Penyebab gagal ginjal terdiri dari hipertensi, diabetes, glomerulonefritis atau peradangan pada ginjal, dan vaskulitis atau peradangan pada pembuluh darah. Hemodialisis merupakan prosedur medis yang bertujuan untuk menggantikan fungsi ginjal akibat kerusakan pada organ tersebut. Selama proses cuci darah, darah akan dialirkan oleh mesin dari dalam tubuh pasien melalui saluran steril dan melewati membran dialisis khusus. Melalui membran tersebut, zat-zat sisa metabolisme tubuh akan dibuang dan ditampung di dalam cairan khusus. Proses ini akan membantu mengendalikan tekanan darah dan mengatur keseimbangan mineral tubuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.